Oke, selamat sore Kak. Kami dari mahasiswa UNED, dari Fakultas Ilmu Sejarah dari jurusan Pendidikan Sejarah. Di sini kami untuk mengerjakan tugas dari mata kuliah PKL atau praktikum lapangan. Dan di sini izinkan kami untuk wawancara sebentar Kak. Wawancara pertama itu terkait soal bangunan ini berdiri pada kapan, kemudian juga beroperasinya itu memang untuk seperti saat ini atau hanya untuk gedung pemerintahan ataupun perkebunan pada saat itu Pak. Oke, baik. Pertama, terkait pertanyaan tersebut adalah bangunan ini merupakan bangunan Belanda yang dibangun pada tahun 1916. Untuk penggunaan bangunan ini pada awal masa itu adalah menjadi rumah tinggal dari direktur atau pimpinan pertama perusahaan Afros yang ada di seberang. Jadi kawasan ini tuh banyak sekali dikenal oleh masyarakat lama. Itu adalah kawasan Afros. Kebetulan ada jalan kecil di sampingnya itu jalan Afros. Afros itu merupakan bahasa Belanda yang R-nya itu rubber. Jadi dulu tuh di depan merupakan kumpulan atau balai dari pusat penelitian karet. Kemudian pusat penelitian tersebut pindah ke Jawa diganti dengan pusat penelitian PPKS sekarang. Makanya sekarang di depan itu namanya PPKS, Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Jadi dulu ini adalah rumah tinggalnya, yang mana pimpinan pertama itu merupakan orang Belanda juga. Maka nanti kalau kalian lihat di ruangan pertama itu ada bingkai foto lama yang bernuansa vintage hitam putih, itu memang gambar asli. Ya, seperti itulah look dari bangunan ini awalnya. Iya, kemudian di depannya juga terlihat ada anak perempuan 2 orang lagi duduk di tangga, itu anak dari pimpinan tersebut. Kemudian sampai akhirnya silih berganti waktu pimpinannya atau formasinya sudah berganti ke orang kita pribumi, jadi yang tinggal di sini pun udah ganti ke orang Indonesia. Terus sampai akhirnya di tahun 2010 ada seorang bapak bernama Bapak Sujai Kartasasmita. Beliau pada waktu itu masih berkecimpung di dunia perkebunan, sampai akhirnya beliau dinobatkan sebagai Bapak Perkebunan Indonesia, yang mana beliau tidak asli orang Medan atau tidak asli orang Sumatera, tapi beliau dari Jawa yang memang backgroundnya beliau sering atau banyak sekali bekerja atau menjadi bagian dari perusahaan perkebunan pemerintah yang ada di Sumatera. Karena kita dulu ada PTPN 9, ada 2, 3, 4, 5 kalau nggak salah di Pekanbaru. Nah, jadi beliau memiliki angan-angan atau mimpi, kok ternyata di Indonesia ini belum ada ya museum yang mengangkat tema tentang perkebunan. Melihat dari banyaknya museum yang ada di Indonesia, ternyata perkebunan itu belum ada dijadikan museum. Karena balik lagi sejarah perkebunan itu sangat-sangat autentik kan, dari segi peradaban terutama Sumatera Utara, perkembangan Sumatera Utara. Dulu kita Sumatera Timur bahkan penyebutannya. Nah, baik dari segi perkembangan, kemudian infrastruktur, banyak sekali pendapatan penjualan atau hasil yang didapat dari komoditas perkebunan yang membuat kota Medan sendiri itu jadi berkembang seperti sekarang gitu. Jadi beliau ingin adanya museum perkebunan, sampai akhirnya 2016 tanggal 10 bulan 12 tahun 2016 resmi dibuka atau diresmikannya Museum Perkebunan Indonesia di bangunan ini. Yang latar belakangnya itu adalah selain ingin membuat museum yang memiliki tema perkebunan, museum perkebunan juga dipilih dibuat di Kota Medan karena sentralnya mungkin lebih baik di kota. Mungkin ada pertanyaan kenapa nggak di kebun biar lebih lekat, cuman kan kalau di kebun nanti pasarnya nggak dapet, yang berkunjung sulit. Nah, tapi kan kita tetap berada di lokasi yang bau-bau perkebunan, seperti bangunan ini, satu bangunan Belanda, kedua nuansa perkebunannya masih ada karena di depan kita bersinergi dengan pusat penelitian kelapa sawit, terlebih lagi kita di pusat kota. Kemudian dari segi rute perjalanan dari start dari bangunan ini sampai ke kantor pos itu sebenarnya dulu disebut sebagai kota tuanya Kota Medan. Start dari sini ya, bangunan ini yang urutan bangunan Belandanya ya, kawasan ini. Kemudian tahu Sadar Lama, Simpang Juanda itu juga merupakan tempat yang sangat bersejarah karena dulu kalau nggak salah di situ ada makam Belanda atau makam Cina gitu. Terus maju lagi ada Istana Maimun, kanannya ada kolam renang Ratu
1 itu yang taman sekarang, Taman Sri Dewi masalah namanya. Iya, tuh kemudian maju lagi ke depan kan itu ada Museum Perkebunan Indonesia 2, itu juga bangunan perkebunan. Maju lagi ada Lonsum, maju lagi ada Balai Kota, kemudian maju lagi ada kantor pos. Nah, kantor pos itulah endingnya seperti itu. Mungkin itu dulu itu awal, cuman kalau kita dari sini ke sana kan itulah urutan bangunan Belandanya seperti itu. Itu sih background dari pendirian Museum Perkebunan Indonesia. Kan untuk pengambil alihan gedung ini kan sebelumnya milik Belanda, kemudian Bapak dari Museum Perkebunan Indonesia itu pengambil alihnya seperti apa? Kayak apakah dibeli atau dibakar? Oke, jadi kalau untuk peralihannya mungkin kalau kalian ada, bukan kamu orang sejarah, tapi kami ngambil garis singkatnya, kan kita pernah ada nasionalisasi penyerahan aset-aset yang dulu mungkin dikelola baik oleh Belanda, mengingat waktu dan kondisi Belanda pergi dari Indonesia, diserahkan semua kembali ke kita, baik apapun itu sampai ke perkebunan. Nah, jadi setelah penyerahan itu kan diserahkan langsung sama pihak Indonesia, itulah mulai diposisikan ini aset milik Kementerian Pertanian pada waktu itu. Jadi dari dulu sampai sekarang ini masih berfungsi seperti ini. Nah, jadi sebelum kami jadi Museum Perkebunan pun bangunan ini tetap menjadi rumah tinggal dulu, tapi rumah tinggal dari pejabat yang ada di depan. Itu saat ini pun aset kawasan ini itu masih aset dari pihak kementerian. Mungkin sekarang kementerian ini banyak ya jenisnya, kakak juga nggak terlalu paham. Yang pasti kita ini masih punya swasta yang dibawahi oleh kementerian seperti itu. Untuk bangunan kita ini statusnya pinjam pakai. Ya, jadi tetap aset TPKS depan, kita di sini pinjam pakai karena untuk melestarikan bangunan Belanda gitu. Terus juga kan tadi kan ada barang-barang peninggalan dari BMKG dan sebagainya, itu barang autentik bodinya atau memang replika? Kalau yang kakak pahami, karena kebetulan gini, koleksi itu kan tidak serta-merta diterima begitu saja. Ada yang diberikan, ada yang disumbangkan, ada yang dihibahkan, kemudian ada yang dijual, ada yang dibeli. Kalau kami sih di atas ya lebih banyak koleksi itu dia yang replika, hanya token. Iya, karena secara penyimpanan juga nggak baik kalau yang asli ditata langsung. Jadi kita duplikatkan, baru itu yang kita display. Kalau benda-benda artefak semuanya original. Itu saat pemberian ya, tapi kadang kan ada ini palsu, itu yang mungkin yang lebih paham karena kayak kita punya sepeda ontel ya namanya. Kalau nggak salah kemarin ada yang ngerti ini nggak asli, ini cuma ditempel, tapi kan kita nggak paham nih soal keaslian benda itu karena kita hanya menerima, terlebih itu tidak asalnya dari curian. Nah, itu tadi ternyata yang pemilik dari sepeda itu mungkin dia mengkolaborasikan antara bagian-bagian sepeda mana sampai akhirnya seperti sepeda ontel yang antik. Ternyata ketika orang yang paham itu palsu sih bilangnya, ini nggak original lah pastinya gitu, karena kalau original itu yang ininya tuh besi, ininya itu itulah kita nggak paham. Nah, tadi yang kakak tahu yang duplikat sejauh ini masih oke, selebihnya kami anggap itu asli. Kemudian kan untuk penerapan teknologi tadi kayak yang di film di atas sama tadi di depan itu kayak ada game, itu mulai sejak kapan? Kalau untuk di atas itu tadi tadi kalian menikmati yang namanya sarana ruang imersif. Jadi imersif itu merupakan teknologi 5 dimensi yang memang sebenarnya udah lama, tapi kita penerapannya baru aja. Sehubung untuk permusiuman di Kota Medan itu kalau kakak nggak salah update-nya itu masih di Musperin. Tapi kalau untuk di seluruh Indonesia itu kemarin yang pertama buat itu Museum Nasional. Kemudian lanjut ke Museum Sumpah Pemuda, cuman nggak semuanya dia satu ruangan, ada yang hanya satu layar, hanya yang satu sisi, ada yang 2 sisi, sesuai budget dari museum tersebut. Kemudian berlanjut ke penggunaan di tempat hiburan lainnya seperti mall. Kemudian kalau kalian tahu tuh ada Dupi, kemudian sekarang ada di Carrefour juga kalau nggak salah, seperti itu sebenarnya udah lama. Untuk penerapannya di Museum Perkebunan itu baru di tahun 2023. Kemudian di situ kita dibantu secara keseluruhan tuh oleh perusahaan perkebunan sawit, makanya konten yang kalian tonton tadi hanya murni tentang sawit seperti itu
Itu sih. Kemudian kalau untuk teknologi Minecraft itu kemarin kita dibantu game yang di depan itu kita dibantu dengan seniman pada saat event kemarin musim perkebunan sempat menjadi objek yang dipilih oleh Kementerian Kebudayaan pada momen eventnya jejak tanam. Jadi jejak tanam itu adalah mereka punya teknologi mirip seperti imersif, tapi mungkin mesin atau proyektornya itu beda. Sebenarnya kan lebih mengenalkan produk sebenarnya kan, tapi dengan teknologi yang sedemikian rupa. Jadi ada kayak proyektor besar ditembakkan cahayanya ke gedung kita, tapi dia ada gambarnya, ada isinya. Jadi kayak kita nonton gedungnya ini bisa ada tampilan-tampilan gitulah. Nah, kemudian ada sinergi lain, mereka mengundang beberapa seniman baik itu di Medan dan Jogja, karena kebetulan vendornya itu dari Jogja. Jadi vendor Jogja bekerja sama seniman sana dan juga seniman Medan. Yang dari Minecraft ini dia seniman Jogja gitu. Jadi konteksnya itu adalah perkebunan. Memang mungkin kalau kalian main itu ada kebun lada, kebun ini karena kan jejak tanam, sesuatu yang ditanam. Kemudian kita perkebunan ini dilengket dengan jalur rempah. Nah, rempah itu kan kayak tadi lada, vanili, kayu manis seperti itu sih. Kalau untuk teknologi, kalau komik ya biasa ya kan direkam, tapi itu ceritanya juga cerita fiktif, nggak asli. Enggak, itu fiktif aja karena nggak mungkin dia jadi ikan terus masa dia jadi si pemesannya mandor gitu, itu fiktif. Terus Kak, yang terakhir Kak, untuk di depan itu kan ada pesawat, ada kereta api, itu beneran aslinya atau memang replika juga Kak? Kalau untuk yang di depan tuh tidak replika, itu murni 100% asli, tapi mungkin bagian pesawatnya ada yang udah ditambal. Gitu, ditambal dengan kayak ya mungkin bahan-bahan madu, karena kan kita lihat kan intensitas cahaya matahari, hujan, badai dan lain-lain gitu. Tapi itu asli, nggak replika yang ada-adain, tapi memang begitulah. Itu kok nggak salah di sekarang atau produk terakhir itu ada 4. Ini di Musperin 1, di dalam PTPN 2 yang di Tanjung Morawa, kan sekarang PTPN 1 ya Bang. Nah dulu PTPN 2 ya kan, itu di dalamnya ada 1 warna merah. Ini kan listnya hijau, ya di dalam itu merah, terus 2 lagi di kebun, tapi kakak nggak tahu kebun mana. Gitu. Itu ya Mas bilangnya masih ibaratnya udah pensiun, tapi mesinnya ada. Kalau diletakin lagi ya bisa terbang, tapi secara masa operasional udah habis. Untuk menjaga keamanan dan keselamatan juga. Jadi itu dulu untuk pesawat itu digunakan untuk menyiram daun tembakau. Kenapa kita taruh di depan selain perlu sarana yang lebar, ya sambil bukti juga secara sejarahnya bisa kita tarik. Kenapa harus sampai perlu pesawat untuk nyiram tembakau? Biar cepat Kak. Segitu lebarnya lahan tembakau dulu sampai harus gunain pesawat. Kenapa sawit nggak pakai pesawat? Sawit yang sekarang bisa jadi yang bisa buat Indonesia menjadi negara terbaik penghasil CPU nomor 2 aja nggak buat pesawat. Kenapa dulu tembakau pakai pesawat? Berarti kan lebar banget. Selebar apa coba sampai harus pesawat? Sampai menggunakan pesawat. Kan gitu. Itu sih yang mau kita ambil message-nya. Kemudian untuk kereta api menunjukkan bahwasanya dulu transportasi pertama yang digunakan baik umum ataupun perkebunan itu dulu kereta api. Itu kebetulan ada perusahaan yang mau menyumbangkan kepala kereta apinya ke kita, yang suara pun itu dari PT Sofin. PT Sofin itu kan perusahaan perkebunan swasta luar negeri ya, masalah dari Swedia atau dari mana gitu. Kalau yang hijau itu dari PTPN. Kalau pesawatnya itu terakhir kemarin itu udah posisi PTPN 2, karena tembakau kan dulu sebelumnya PTPN 9 ya Pak. Itu sih. Ada lagi yang mana? Cukup Kak, mungkin sekian aja Kak wawancara dari kami. Terima kasih atas waktunya yang Kak berikan, dan mohon maaf kalau misalkan ada pertanyaan ataupun cakap kami yang buat Kak maaf ya Kak. Terima kasih banyak Kak. Jadi kalau ada posting video foto, tag Instagram kita ya. Oke.
foto dulu. Oke, iPhone bukan. Lima belas menit.